Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Mutia Amalia dengan NIM 0046. Yang kedua ada saya sendiri, Devi Putri Ayu Lansari dengan NIM 0048. Yang ketiga ada Tian Arianto dengan NIM 0049. Keempat ada Hairun Nabila dengan NIM 0061. Kelima ada Aurelia Inas dengan NIM 0072. Dan yang terakhir ada Anissa Kusumawati dengan NIM 0077. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai utang dagang dan utang yang tidak dicatat sebagai tugas praktik audit dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mbak Mutia. Berikut ini merupakan kumpulan utang dagang PT Bina Citra Pesona pertanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh klien dengan kode WPG1. Utang dagang kepada perusahaan janitor A dan Z dengan nomor voucher 1208 sebesar Rp2.500.000 telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006 serta telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, di mana semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2005. Kemudian utang dagang kepada CV Kartika dengan nomor voucher 1235 sebesar Rp24.960.000 telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006. Kemudian telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, di mana semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2005. Kemudian telah dilakukan juga konfirmasi dengan melakukan permintaan konfirmasi utang dagang dengan kode WPG4. Kemudian utang dagang kepada PT Harapan dengan nomor voucher 1210 sebesar Rp16.800.000 telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006. Kemudian telah dilakukan juga vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, di mana semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2005. Kemudian utang dagang kepada perusahaan Casanova Cleaning Service dengan nomor voucher 1215 sebesar Rp140.000 telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, kemudian telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006 dan telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, di mana semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2005. Kemudian utang dagang kepada konsultan hukum Effendi SH sebesar Rp9.640.000
telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006. Kemudian telah dilakukan juga vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, di mana semua barang atau jasa telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2005. Kemudian ada utang dagang kepada PT Asahan dengan nomor voucher 1231 sebesar Rp170.000 dan telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006. Serta telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, di mana semua barang atau jasa telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2005. Kemudian ada utang dagang kepada PT Cendana Putri dengan nomor voucher 1211 telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006 serta telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, di mana semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2005 serta telah dikonfirmasi dengan menggunakan permintaan konfirmasi utang dagang dengan kode WPG6. Kemudian yang terakhir yaitu utang dagang kepada Dr. Hasan S dengan nomor voucher 1236 sebesar Rp100.000 telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006 serta telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, di mana semua barang atau jasa telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2005. Kemudian semua utang dagang PT Bina Citra Pesona kita jumlah yaitu sebesar Rp397.660.000. Berikut ini merupakan utang dagang PT Bina Citra Pesona pertanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh klien dengan kode WP G2. Utang dagang kepada perusahaan Mitra NG dengan nomor voucher 11 tertanggal faktur 2 Januari 2006 dengan keterangan servis gas dari tanggal 25 sampai 27 November 2005 sebesar Rp1.500.000 telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian utang dagang kepada CV Kartika dengan nomor voucher 13 tertanggal faktur 26 Desember 2005 dengan keterangan pembelian 60 box LAU de Citron sebesar Rp66.336.000 telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya.
Kemudian utang dagang kepada PT Aroma Putri dengan nomor voucher 14 dengan tanggal faktur 3 Januari 2006 untuk pengangkutan barang sebesar Rp480.000 telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian utang dagang kepada PT Cendana Putri dengan nomor voucher 15 dengan tanggal faktur 24 Januari 2006 untuk pembelian 50 box Essence sebesar Rp19.200.000 telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu utang dagang kepada PT Aroma Putri dengan nomor voucher 17 dengan tanggal faktur 7 Januari 2006 untuk pengangkutan barang sebesar Rp400.000. Jadi total keseluruhan utang dagang yaitu sebesar Rp89.916.000. Berikut ini merupakan jurnal penyesuaian utang dagang PT Bina Citra Pesona. Yang pertama, persediaan barang dagang di sisi debit sebesar Rp66.816.000 dan utang dagang di sisi kredit sebesar Rp66.816.000. Yang kedua, harga pokok penjualan di sisi debit sebesar Rp19.600.000 dan utang dagang di sisi kredit sebesar Rp19.600.000. Yang ketiga yaitu beban reparasi dan pemeliharaan di sisi debit sebesar Rp1.500.000 dan utang dagang di sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Berikut ini merupakan perhitungan-perhitungan untuk memperoleh angka pada jurnal penyesuaian. Yang pertama ada persediaan 50 box Essence of Apricot dengan harga beli Rp19.200.000 ditambah beban angkut Rp480.000 sehingga diperoleh Rp19.600.000. Yang kedua, persediaan 60 box L'Eau de Citron dengan harga beli Rp66.336.000 ditambah beban angkut sebesar Rp480.000, maka diperoleh Rp66.816.000. Kemudian ada rekapitulasi. Yang pertama, saldo utang menurut klien sebesar Rp397.660.000 diperoleh dari permintaan konfirmasi utang dagang dengan kode WPG1. Yang kedua ada cek hilang sebesar Rp7.760.000 yang diperoleh dari permintaan konfirmasi utang dagang dengan kode WPG3 dan utang tidak tercatat sebesar Rp89.916.000 sehingga diperoleh jumlah rekapitulasi sebesar Rp493.360.000
Rp56.000. Dengan catatan seluruh voucher dan dokumen pendukung untuk periode 1 Januari 2006 sampai 10 Januari 2006 telah diperiksa. Selain jumlah tersebut di atas, tidak ada utang yang tidak dicatat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kode WP G3 perihal permintaan konfirmasi saldo utang. PT Bina Citra Pesona, Jalan Gagak Rimang, nomor 3, telepon 513 413 dan 563 516 Yogyakarta. Permintaan konfirmasi saldo utang kepada yang terhormat Toko Dian Kencana, Jalan Semangka nomor 66, Solo. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, Dr. Anda Susilo dan Co. Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban jumlah yang belum jatuh tempo sebesar Rp7.760.000. Jumlah lewat tanggal jatuh tempo Rp0. Komentar. Klien Anda berjanji akan memblokir cek yang hilang dan akan mengirimkan cek pengganti kepada kami. Ternyata sampai sekarang cek tersebut belum kami terima. Tertanda Dwi Haria Bagian Keuangan. Atas kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Leli Luntungan, Direktur Utama. Catatan, saldo sebesar Rp7.760.000 dapat dilihat di A1. Sebelum cek hilang, perusahaan telah menjurnal utang dagang pada debit sebesar Rp7.760.000. Pada kredit, kas Bank Ganesha sebesar Rp7.760.000. Dikarenakan cek tersebut hilang, maka diperlukan jurnal penyesuaian. Pada debit, kas Bank Ganesha sebesar Rp7.760.000. Pada kredit, utang dagang sebesar Rp7.760.000. Selanjutnya, saya akan membahas kode WP G4, yaitu permintaan konfirmasi saldo utang PT Bina Citra Pesona di Jalan Gagak Rimang nomor 3, Kota Yogyakarta, kepada CV Kartika di Jalan Indragiri nomor 766, Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember tahun 2005 oleh akuntan publik kami, yaitu Dr. Andes Susilo dan CO. Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami
kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo sebesar Rp91.296.000 dengan rincian Rp24.960.000 pada G1 dan Rp66.336.000 pada tabel 7 lanjutan. Jumlah lewat tanggal jatuh tempo sekian. Komentar tidak ada. Gunawan S. Bagian akuntansi. Atas kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Leli Luntungan sebagai Direktur Utama. Pada buku 4 G1, saldo utang yang dicatat oleh klien PT Bina Citra Pesona adalah sebesar Rp24.960.000. Jadi terdapat selisih sebesar Rp66.336.000. Selisih ini terjadi karena PT Bina Citra Pesona tidak mencatat barang dari pembelian 60 kotak Eudicitro sebesar Rp66.336.000 dengan syarat FOB Jakarta. Hal ini menunjukkan FOB shipping point atau pembelian diakui ketika barang telah dikirimkan. Karena letak CV Kartika di Jakarta, maka pembelian diakui saat barang telah dikirim dari Jakarta. Dengan demikian, persediaan sudah menjadi hak PT Bina Citra Pesona sejak barang dikirimkan dari CV Kartika pada tanggal 26 Desember tahun 2005. Walaupun barang tersebut sampai atau diterima pada tanggal 3 Januari tahun 2006. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal dari permintaan konfirmasi saldo utang. Nah, oleh karena itu pada PT Bina Citra Pesona harus mengakuinya sebagai utang dagang perusahaan dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagangan pada debit, yaitu sejumlah Rp66.336.000. Utang dagang di kredit sebesar Rp66.336.000. Nilai ini dimasukkan ke kertas kerja G2 sebagai utang yang tidak dicatat.
ini merupakan permintaan konfirmasi saldo utang, yaitu PT Bina Citra Pesona, Jalan Gagak Rimang, nomor 3, telepon 513413 dan 563516 Yogyakarta. Permintaan konfirmasi saldo utang kepada yang terhormat PT Juanda, Jalan Kapuas nomor 667 Surabaya. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami Dr. Randes Susilo dan CO Sudila, Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban, yaitu jumlah yang belum jatuh tempo sebesar 46 juta, jumlah lewat tanggal jatuh tempo, yaitu komentarnya jumlah tersebut di atas adalah utang PT Bina Citra Pesona pada kami atas 300 box something lotion yang kami kirim pada tanggal 31 Desember 2005. Nah, itu tadi adalah konfirmasi saldo utang ya teman-teman. Selanjutnya yaitu penutup dari permintaan konfirmasi saldo utang. Isinya yaitu mengenai Irsan Yulianto, Ketua Bagian Akuntansi, atas kerjasama Anda kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Leli Luntungan sebagai Direktur Utama. Itu tadi adalah bagian dari penutup permintaan konfirmasi saldo utang ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai catatan. Saldo sebesar Rp46.080.000 terdapat di buku 1 halaman 48 tabel 7 lanjutan. Dan transaksi pembelian dapat dilihat di buku 1 halaman 47 pada daftar penerimaan tahun 2006. Di sana dikatakan bahwa syarat pembelian adalah FOB Yogyakarta atau FOB Destination Point, yaitu pembelian yang diakui ketika barang telah diterima oleh pembeli. Dikarenakan letak PT Bina Citra Pesona berada di Yogyakarta, jadi PT Bina Citra Pesona tidak perlu membuat jurnal penyesuaian karena barang sampai pada tanggal 20 Januari 2006. Sedangkan kita hanya mengaudit laporan keuangan per 31 Desember 2005. Kode WP G6. PT Bina Citra Pesona, Jalan Gagak Rimang, nomor 3, telepon 513413 dan 563516. Yogyakarta mengirimkan permintaan konfirmasi saldo utang kepada yang terhormat
PT Cendana Putri, Jalan Brantas, nomor 77, Semarang. Isi dari permintaan konfirmasi saldo utang untuk PT Cendana Putri adalah sebagai berikut. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, yaitu Dr. Andes Susilo & sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini, kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jawaban dari PT Cendana Putri untuk permintaan konfirmasi saldo utang adalah sebagai berikut, yaitu jumlah yang belum jatuh tempo sebesar Rp364.800.000, lalu jumlah lewat tanggal jatuh tempo tidak ada, dan komentar tidak ada. Dengan ini, permintaan konfirmasi saldo utang untuk PT Cendana Putri dibuat oleh Chandra Lukito, bagian akuntansi PT Bina Citra Pesona. Atas kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Leli Luntungan, selaku Direktur Utama PT Bina Citra Pesona. Selanjutnya saya akan membahas mengenai catatan. Dalam kertas kerja G1 buku 4 terdapat saldo utang pada PT Cendana Putri sebesar Rp345.600.000. Sedangkan setelah dikonfirmasi, saldo utang sebenarnya adalah Rp364.800.000. Terdapat selisih dalam pencatatan saldo utang tersebut dikarenakan PT Bina Citra Pesona tidak mencatat transaksi pembelian 50 kotak Essence of Apricots Pie sebesar Rp19.200.000. Barang tersebut pada tanggal 24 Desember 2005 dan diterima pada tanggal 31 Desember 2005. Terdapat pada buku 1 halaman 47 tabel 7 daftar penerimaan Desember 2005. Namun, terjadi kesalahan pencatatan sehingga penerimaan barangnya dicatat pada tanggal 6 Januari 2005 dalam tabel 7 lanjutan voucher registrasi buku 1 halaman 48. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian dengan format persediaan barang dagang sebesar Rp19.200.000 berada di kolom debit, utang dagang PT Cendana Putri sebesar Rp19.200.000 berada di kolom kredit. Dengan demikian, saldo sebesar Rp19.200.000 dimasukkan ke kertas kerja G2 sebagai salah satu utang yang tidak dicatat. Selanjutnya, kode WP G7. PT Bina Citra Pesona, surat pernyataan penasehat hukum klien periode 31 Desember 2004. Effendi SH, konsultan hukum, Jalan Mayang Sari, nomor 654, Yogyakarta. Telepon 312-555-3892. Tanggal 16 Januari 2006. Kepada yang terhormat
Dr. Andes Susilo & Co, Jalan Papandayan nomor 1, Yogyakarta 55221. Dengan hormat, berdasarkan surat yang kami terima tertanggal 2 Januari 2006, Laili Luntungan dari PT Bina Citra Pesona meminta kami untuk memberikan informasi rinci kepada kantor saudara sehubungan dengan pemeriksaan yang saudara lakukan terhadap laporan keuangan PT Bina Citra Pesona untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2005. Pertama-tama, kami informasikan bahwa perusahaan kami mewakili perusahaan secara teratur meskipun tugas-tugas yang kami lakukan terbatas untuk hal-hal khusus saja. Sejak 1 Januari 2005 tidak lagi memperoleh penugasan, terutama tugas mewakili perusahaan dalam menyelesaikan kerugian bersyarat atau loss contingency. Hormat kami, Sakidin SH, Manajer Pemasaran. Selanjutnya, kode WP G8. PT Bina Citra Pesona penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat periode 31 Desember 2005. Saya telah memeriksa semua voucher dan dokumen pendukung untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 10 Januari 2006. Selain yang terdapat pada kertas kerja G2, tidak ada voucher yang menunjukkan adanya pembayaran untuk transaksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Klien tidak mencatat adanya utang atas gaji pada bulan Desember 2005 dan upah minggu terakhir bulan Desember 2005. Usulan jurnal penyesuaian untuk mencatat utang tersebut JP6 telah dibuat pada kertas kerja H2. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan bunga dan fee konsultan telah saya periksa dan tidak ada utang yang belum dicatat. Dari konfirmasi kepada penasehat hukum klien G7 diperoleh informasi bahwa tidak ada sengketa hukum yang tertunda. Saya telah menerima surat pernyataan dari klien. Telah dinyatakan dalam surat tersebut bahwa semua utang telah dicatat dan semua utang bersyarat telah diungkapkan kepada kantor akuntan kami. Surat pernyataan tersebut telah saya masukkan sebagai kertas kerja dengan indeks G8. Jawaban konfirmasi Bank A2 dan A1 telah saya terima dari kedua bank. Semua utang yang tercantum dalam konfirmasi tersebut telah diungkapkan oleh klien. Kutipan rapat Dewan Komisaris sudah dimasukkan dalam arsip permanen. Hasil rapat tersebut tidak ada yang berhubungan dengan utang yang dicatat. Sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.